Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa mata kuliah pemberdayaan masyarakat desa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang aneka ragam pendekatan pembangunan. Secara umum, eh, pembangunan itu diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Dalam bahasa Inggris, kata pembangunan itu selaras dengan kata development. Kalau kita sering mendengar kalimat development, itu berasal dari kata kerja to develop, yang artinya menumbuhkan, meningkatkan, ataupun mengubah secara bertahap. Pembangunan ini dapat diartikan sebagai proses untuk memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan. Kemudian ada beberapa definisi dari para ahli atau para pakar. Yang pertama, menurut Weidner tahun 1970 menyampaikan bahwa pembangunan adalah suatu pertumbuhan ke arah modernisasi dan kemajuan sosial ekonomi. Kemudian menurut Rahmat tahun 1999 mengatakan bahwa development is the passing. Pembangunan adalah perubahan dari masyarakat tradisional into a modern one, ke masyarakat modern. Kemudian menurut Katz tahun 1970 menyampaikan bahwa pembangunan sebagai perubahan yang lebih luas dari masyarakat terhadap suatu keadaan kehidupan, yang mana kehidupan itu kurang memberikan value terhadap keadaan yang lebih bernilai. Dari beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan nilai-nilai di dalam kehidupan bermasyarakat menuju ke arah perubahan yang lebih baik secara berencana dan berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu definisi dari beberapa pendapat yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian ada beberapa pendekatan pembangunan yang perlu saudara pahami, dan jika pendekatan pembangunan itu dijalankan oleh baik organisasi publik maupun organisasi privat, maka sejatinya ini akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan di Indonesia khususnya. Yang pertama adalah pendekatan pertumbuhan ekonomi. Masih kita lihat bahwa model pembangunan yang dianut Indonesia ini masih bersifat sentralistik, maupun saat ini sudah zamannya otonomi daerah. Mereka yang berkuasa kurang membuka hati dan pikiran untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan negara. Karena konsep seperti ini masih bersifat memaksa dan tidak aspiratif terhadap kehidupan masyarakat. Ada banyak beberapa contoh yang bisa kita rasakan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kebutuhan dasar atau basic needs approach. Dan ini dibagi menjadi tiga, ya. Kebutuhan akan konsumsi bahan pokok seperti sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua adalah pelayanan pokok seperti pendidikan, kesehatan, dan air yang bersih. Serta yang ketiga adalah hak untuk berpartisipasi di dalam membuat dan melaksanakan program yang berpengaruh terhadap pengembangan pribadi. Ini pendekatan pembangunan yang kedua. Kemudian
Jika kita mengacu pada teori kebutuhan Abraham Maslow yang sudah dijelaskan oleh beliau bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari 5 tahap. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Seperti contohnya adalah kebutuhan pangan. Kita sebagai manusia membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, kita juga membutuhkan istirahat atau tidur, kita juga membutuhkan pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya. Itu merupakan physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Kemudian jika kebutuhan yang pertama sudah terpenuhi, maka manusia juga membutuhkan keamanan atau safety need, yang mana ini merupakan kebutuhan dari setiap manusia. Bisa kita bayangkan jika di Indonesia tidak ada TNI, baik itu Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, juga termasuk Polri. Kemudian yang ketiga adalah social need atau kebutuhan akan sosial. Manusia butuh berelasi antar sesama di dalam kehidupan manusia. Social needs juga bisa diartikan sebagai kebutuhan akan menjalin hubungan antara suami istri. Kemudian kebutuhan ketiga sudah terpenuhi, maka manusia membutuhkan akan penghargaan atau esteem needs di dalam organisasinya, karena ada kemungkinan karir yang dia jalani itu mengalami peningkatan yang signifikan, maka dia membutuhkan yang namanya penghargaan atau esteem needs. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan mengaktualisasikan diri. Jika keempat kebutuhan ada di bawah itu, maka pada puncaknya manusia membutuhkan self actualization di tempat organisasi. Ini teori kebutuhan dari. Kemudian kita lanjutkan pendekatan pembangunan yang ketiga adalah sustainable development approach, yang mana pembangunan berkelanjutan usaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam pencapaian tujuan tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti misalnya peningkatan potensi produksi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan dan menjamin terciptanya kesempatan yang merata serta adil bagi semua orang. Kemudian pendekatan yang keempat adalah pembangunan sosial. Pembangunan ini fokus pada komunitas ataupun masyarakat serta pada proses dan struktur sosial secara luas. Pembangunan sosial ini berusaha untuk membuat mata rantai antara usaha-usaha pembangunan sosial dengan ekonomi. Ini adalah pendekatan yang keempat. Nah, bisa kita contohkan, di sini ada pilar good governance, yang mana ketiga pilar ini merupakan jika ketiga pilar ini mampu saling memberikan kontribusi atau saling bersinergi, yakni antara pemerintah, civil society, dan sektor privat, sebuah negara akan dikatakan sejahtera, atau pemerintah mampu mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik jika ketiga aspek ini atau ketiga pilar ini mampu saling memberikan kontribusi. Kemudian ada 3 kategori makna pembangunan sosial.
kalau kita perhatikan di slide bahwa pembangunan sosial itu merupakan pengadaan pelayanan masyarakat atau upaya untuk memenuhi dasar sosial seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua adalah sebagai upaya yang terencana untuk tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi. Jadi tidak hanya menekankan layanan sosial saja, tetapi unsur manusia sebagai penerima layanan juga turut mendapatkan perhatian. Dan kategori makna pembangunan sosial yang ketiga adalah upaya terencana di dalam meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat. Konsep ini biasanya digunakan untuk mengoreksi ketidakpekaan konsep pembangunan yang berorientasi pada ini kategori makna pembangunan sosial. Dan kita lanjutkan dengan pendekatan pembangunan. Ada pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Nah, biasanya pendekatan ini memiliki pandangan bahwa inisiatif dan kreativitas dari rakyat itu sebagai sumber daya pembangunan yang utama, serta memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang dicapai oleh manusia. Ini misalnya bisa kita contohkan suatu kepala daerah atau kepala desa karena peka terhadap anak-anak muda yang ada di desa misalnya, dan dengan keterbatasan si para pemimpin daerah ini memberikan beasiswa untuk dapatnya digunakan dalam rangka investasi jangka panjang, karena memang potensi yang anak-anak di desa ini miliki, kelak mereka akan bisa membangun desanya. Kemudian yang keenam adalah pendekatan kesejahteraan sosial. Ini adalah suatu keadaan manusia yang mana yang sejahtera serta terwujud di dalam pengendalian sosial yang terjadi dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi serta kesempatan sosial bisa dimaksimalkan. Saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada beberapa permasalahan sosial yang semakin kompleks, seperti misalnya tantangan kesejahteraan sosial di Indonesia. Nah, dari beberapa pendekatan pembangunan yang sudah disampaikan, tugas saudara sebagai mahasiswa, sebagai akademisi adalah memilih salah satu tantangan kesejahteraan sosial yang terjadi di Indonesia. Kemudian saudara analisis menggunakan pendekatan pembangunan yang sudah dijelaskan. Kira-kira saudara pilih salah satu yang bisa dijadikan teori atau bahan analisis dari keenam pendekatan tersebut. Kemudian analisis dengan fenomena terkait tantangan kesejahteraan. Ada banyak referensi yang saudara gunakan untuk memperkuat analisis tersebut. Kemudian berikan tanggapan serta solusi saudara selaku akademisi, dan tugas ini dikumpulkan ke dalam e-learning universitas dalam bentuk PDF. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.